Cara mengobati gatal-gatal karena ulat bulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, selamat datang di channel saya di Cus Manduri. Nah, hari ini saya akan memberikan informasi yang sangat bermanfaat kepada Anda sekalian bahwa ini ada cara yang efektif untuk menghilangkan gatal atau bentol-bentol karena ulat bulu ya. Ini ada banyak ulat bulu ya. Ada ulat bulu yang beracun, ada ulat bulu yang tidak beracun, ya. Ada banyak jenis ulat bulu. Nah, lalu bagaimana cara mengobati gatal-gatal kalau kita tersengat ulat bulu? Nah, sebelum kita lanjut, silakan subscribe di channel saya agar Anda mendapatkan informasi atau notifikasi ya. Nah, well guys, sekarang saya ucapkan banyak terima kasih yang sudah bersedia membantu channel saya. Nah, di sini saya infokan bahwa ada paling tidak 8 atau 9 cara untuk mengatasi kalau kita terkena gatal-gatal karena ulat bulu. Nah, teman-teman perlu tahu bahwa mengapa ulat bulu bisa mengakibatkan gatal-gatal. Karena ulat bulu ada yang beracun, ya. Ada ulat bulu yang beracun. Mengapa dia bisa beracun? Karena itu sebagai pertahanan diri ketika ada mangsa yang ingin memakannya, maka tidak sempat dimangsa karena pemangsanya merasa gatal ya. Nah, ketika kita tersengat ulat bulu, maka yang biasa kita alami adalah pertama gatal, ada juga yang geli atau merasa perih, bentol atau bahkan menimbulkan rasa ruam. Kalau dibiarkan bisa berair atau berhari-hari sehingga menimbulkan infeksi pada kulit. Lalu bagaimana solusinya? Solusi yang pertama ialah jangan digaruk. Mengapa? Kalau kita garuk, maka kulit kita bisa infeksi ya. Kulit kita bisa infeksi. Lalu apa yang harus kita lakukan? Bagaimanapun caranya, yang harus kita lakukan adalah harus ditahan ya, tahan dulu kalau kita terkena jadi jangan digaruk, tahan dulu, tahan gatalnya, kemudian hilangkan bulu yang melekat pada kulit ya. Kalau misalnya tangan kita yang terkena sengatan tadi, maka cara yang saya sarankan adalah Anda bisa menggunakan sarung tangan ya, bisa gunakan sarung tangan, bisa juga menggunakan selotip. Selotip kan ada bagian yang kayak perekat itu yang ditempelkan ke bagian yang masih tersisa ulat bulunya, kemudian kita tarik sampai habis ya, sampai habis bulu-bulu ya tadi ya. Atau juga bisa menggunakan kertas. Artinya kita harus hilangkan semua bulu ya, hilangkan semua bulu-bulu yang ada pada kulit kita sebelum kita melakukan pengobatan. Karena kapan tidak semua bulu hilang, maka bisa saja akan menyebar gatalnya ke tubuh yang lain. Misalnya tangan kita tersebar ke tangan yang lain atau bahkan ke bagian badan. Nah, kalau sudah kita hilangkan semua bulu-bulu yang ada pada tubuh kita, maka selanjutnya adalah kita mencuci ya. Kita mencuci bagian yang terkena ulat bulu dengan air hangat ya. Bukan air panas ya, air panas yang sangat panas tidak ya, air hangat ya. Air hangat. Kalau kita gunakan air panas bisa melepuh atau terbakar. Nah, atau juga bisa menggunakan sabun untuk ya, di sini juga tertulis bisa menggunakan sabun ya. Sabun untuk membantu menghilangkan, jadi kita gunakan sabun untuknya untuk apa? Untuk menghilangkan racun yang tersisa ya dari bulu-bulu tadi. Karena ulat bulu kan beracun. Ada yang beracun, ada yang tidak. Nah,
Kalau kita tersengat ulat bulu, maka setelah diambil tadi bulunya, kita gunakan sabun. Nah, sabun yang saya rekomendasikan di sini ialah jika Anda memiliki sabun bidara, itu sangat baik ya. Seperti ini, saya akan perlihatkan jenis sabun yang saya rekomendasikan ini ya. Sabun bidara. Memang mengapa saya rekomendasikan sabun ini? Karena yang pertama, dia sudah memiliki izin BPOM ya. Sudah ada izin BPOM. Yang kedua, dia terbuat dari 100% herbal. Dia komposisinya madu, bidara, habatus soda, zaitun, green tea, dan VCO. VCO itu adalah virgin coconut oil atau minyak kelapa murni. Nah, sabun ini sangat efektif untuk menghilangkan gatal yang diakibatkan oleh ulat bulu, oleh kupu-kupu putih, gatal-gatal karena biang keringat, jerawat, dan ini juga bagus untuk peremajaan kulit, ya, untuk peremajaan kulit dan anti aging, artinya bagus untuk orang yang sudah umurnya senja, sudah bisa mengencangkan kulit kalau kita pakai ya, karena anti aging. Kemudian menjaga kelembaban kulit. Selanjutnya menutrisi kebutuhan nutrisi kulit dan juga sabun ini sebagai sabun terapi ruqyah. Apa itu ruqyah? Ruqyah adalah cara mengobati orang yang terkena penyakit non medis seperti gangguan jin, sihir, sering kesurupan, sering mimpi buruk, dan lain-lain. Ya, sabun ini kita bisa gunakan untuk sebagai terapi ruqyah dan juga sebagai obat gatal-gatal. Nah, harganya murah, itu hanya 20.000 saja ya. Hanya 20.000 saja. Murah kan? Hati-hati beli sabun bidara yang tidak ada izin BPOM-nya. Karena banyak sabun bidara tapi tidak ada izin BPOM-nya ya. Kemudian kembali tadi bahwa kita menggunakan sabun untuk menghilangkan racun ya, sudah terjawab sabun apa yang paling bagus. Kemudian kalau di rumah Anda tidak ada sabun bidara, saya sarankan Anda boleh menggunakan garam ya. Ini bisa menggunakan garam. Bagaimana caranya? Garam ini bisa diusapkan atau digosokkan selama 5 menit ya. Gosokkan selama 5 menit di area atau di daerah yang terkena bulu tadi. Nah, garam ini bisa menghilangkan bulu-bulu atau racun yang tak hilang ketika dicuci oleh sabun ya. Nah, tapi kalau di rumah Anda yang ada adalah garam kasar, saya sarankan Anda untuk tumbuk terlebih dahulu ya, agar tidak melukai kulit Anda. Yang dimaksud di sini adalah garam halus ya. Gunakan garam yang halus agar tidak melukai kulit kita, karena kita akan gosokkan selama 5 menit ya. Gunakan garam yang halus. Nah, selanjutnya bisa menggunakan minyak kelapa atau es batu. Nah, tadi saya sudah jelaskan bahwa di sabun bidara yang saya perlihatkan tadi sudah mengandung VCO. Di sini adalah virgin coconut oil yang tadi dikandung oleh sabun. Nah, di sini juga memang disarankan untuk menggunakan minyak kelapa atau es batu ya, untuk mengatasi pembengkakan dan nyeri. Namun bila kedua kondisi tersebut masih berlanjut, Anda boleh menghubungi dokter kulit. Nah, kemudian kalau menggunakan sabun, menggunakan garam masih juga belum, Anda selanjutnya boleh menggunakan kunyit ya, yang biasa kita gunakan di dapur. Bagaimana caranya? Anda boleh bersihkan kunyit terlebih dahulu, kemudian parut hingga lembut, kemudian balurkan kunyit yang telah diparut ke bagian kulit yang terkena ulat bulu ya, beberapa saat, kemudian bilas dengan air hangat ya, air bersih atau saya sarankan Anda menggunakan air hangat. Oke, sudah jelas.
Nah, lanjut di bagian ketujuh bisa menggunakan soda kue ya. Ibu-ibu pasti tahu ini ya. Bagaimana caranya? Caranya adalah cukup mudah. Campurkan 1 sendok makan soda kue dengan 1 hingga 2 sendok makan air hangat ya. Jadi di sini ya, 1 sendok makan soda kue, 1 sendok makan soda kue atau 2 sendok makan air hangat ya. Lalu aduk campuran itu dan dioleskan ke bagian kulit yang terasa gatal ya. Di sini bisa menggunakan soda kue. Saya ulangi, caranya cukup mudah. Campurkan 1 sendok makan soda kue dengan 1 hingga 2 sendok makan air hangat ya. 1:2. Ini soda, ini adalah air hangat ya. Aduk, kemudian oleskan ke bagian kulit yang terasa gatal ya. Dioleskan ke kulit yang terasa gatal. Nah, yang terakhir Anda boleh menggunakan salep. Salep ini yang direkomendasikan adalah hidrokortison ya. Ini hidrokortison atau antihistamin. Anda boleh mencari kedua salep ini di apotik terdekat. Nah, yang jadi masalah ketika kita tinggal di desa, jauh dari apotik, jauh dari pasar, apa yang harus kita lakukan sebelum hal itu terjadi? Sebelum ini terjadi kembali pada Anda, saya sarankan untuk boleh menyiapkan sabun ini sebagai antisipasi jika sewaktu-waktu Anda terserang kupu-kupu putih, terserang biang keringat, atau ada jerawat ya sebagai anti jamur, ataukah Anda juga bisa menggunakan sabun ini sebagai terapi ruqyah. Saya sangat merekomendasikan Anda menggunakan sabun ini ya. Mengapa? Karena ini sudah ada izin BPOM dan terbukti mampu mengatasi gatal-gatal ya. Hanya dengan 5 menit. Saya pernah sendiri menggunakannya, yaitu hanya 5 menit gatal-gatal sembuh ya. Yang saat itu adalah gatal-gatal karena kupu-kupu putih. Nah, sabun ini sangat murah, hanya 20.000 ya. Hanya 20.000 per pieces ya. Satu sabun sama dengan 20.000. Murah ya. Dan Anda boleh pesan ya. Cara pesannya, pesan saja sampai baru bayar ya. Saya ulangi, sampai baru bayar, atau biasa kita kenal dengan sistem COD, cash on delivery. Jadi Anda boleh pesan sabun ini, pesan 1, 2, 3 atau 10. Kalau Anda pesan banyak, boleh kami kasih bonus ya. Kami kasih bonus pemesanannya. Ini gambar penampakan sabunnya ya. Ini ada gambarnya. Ini tampilan depannya, gambar sabun seperti ini. Nah, baiklah teman-teman sekalian, mudah-mudahan Anda semua bisa mengobati sendiri di rumah ketika ada atau terkena gatal-gatal karena ulat bulu atau kupu-kupu putih atau yang lainnya ya. Nah, kalau Anda berminat pesan sabun Bidara Ruqyah ini, Anda boleh pesan dengan cara membuka link yang ada di deskripsi video ini. Di situ ada nomor WA, ada juga nama blog kami ya. Anda bisa hubungi kami lewat situ. Jadi Anda tinggal order, kami kirim, nanti sampai baru bayar. Jadi insya Allah Anda terhindar dari sistem penipuan karena kami kirim barangnya terlebih dahulu dan Anda bayar ketika barangnya sampai. Kalau tak sampai tidak usah membayar ya. Nah, saya akan jelaskan lagi bahwa menggunakan sabun ini sebagai terapi ruqyah bagaimana caranya. Anda berwudu terlebih dahulu, kemudian bisa sholat taubat atau sholat hajat. Setelah itu Anda tobat nasuha. Bagaimana caranya tobat nasuha?
Anda menyesali semua perbuatan dosa, kemudian memohon kepada Allah untuk diberitahukan kalau di dalam tubuhnya ada jin, ya Anda boleh menggunakan sabun ini. Jadi Anda mengambil sabunnya, duduk bersila menghadap kiblat, Anda ambil sabunnya, kemudian Anda hirup. Anda buka ya sabun seperti ini ya, Anda buka plastiknya juga ya, karena di dalam kemasan ini ada plastiknya. Kemudian Anda hirup seperti itu, lalu Anda baca ayat-ayat kursi Al-Fatihah 3 kul ya, baca. Reaksi yang muncul ketika kita terkena penyakit non medis itu bisa seperti mual, muntah, atau bahkan bisa mengigau, atau juga bisa merasa sakit di sebagian anggota tubuh kita ya. Jadi itu cara mendeteksi gangguan jin lewat sabun bidara. Wallahu alam bisawab. Teman-teman sekalian yang sudah mendengarkan sampai sejauh ini, tak ada salahnya jika Anda bantu channel kami supaya berkembang. Silakan diklik tombol subscribe di channel ini ya. Kalau ada yang ingin bertanya tentang ruqyah mandiri, Anda boleh hubungi kami juga, tidak apa-apa. Nah, teman-teman sekalian, mudah-mudahan yang terkena ulat bulu bisa disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Kalau ada benarnya itu dari Allah Subhanahu wa taala, kalau ada kurangnya dari pribadi saya. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.